bisa melanjutkan arah pembangunan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, bisa menjadi lebih hebat, sehingga mohon maaf sekali apabila kami tadi sudah meminta kepada fraksi untuk bisa menghadirkan komisi terkait, tapi karena beliau-beliau juga ternyata ada penugasan, sebagian ada yang kunjungan spesifik, sebagian lagi masih melaksanakan berbagai agenda, sehingga mohon Bapak Ibu tidak berkecil hati karena yang menerima ini hanyalah seorang Ratna Juwita begitu ya. Kami akan semampunya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari panjenengan semua yang hari ini hadir, untuk bisa diperjuangkan dan bisa menjadi prioritas perjuangan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ke depan. Karena saya juga ingin menyampaikan dari Pak Presiden kita hari ini, Pak Prabowo, beliau juga berkali-kali men-stressing tentang pendidikan, tentang keberpihakan pemerintah kita terhadap pendidikan. Tapi sekilas saya banyak membaca juga kalau nasib dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kita yang terutama belum diangkat P3K ini masih di ujung tanduk begitu ya, masih jauh dari kata sejahtera. Oleh sebab itu monggo semua unek-unek, semua harapan, semua keluhan yang Bapak Ibu rasakan akan saya dengarkan dan akan saya perjuangkan sekuat-kuatnya, semampu-mampunya. Nggih. Matur nuwun sangat, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Kalau yang dari Tuban udah kenal semua ya? Sudah. Kalau yang dari Bojonegoro kira-kira kenal nggak? Oh, alhamdulillah. Nggih. Mungkin itu Bapak Ibu, dan nanti di akhir setelah Bapak Ibu perwakilan saja ya, saya minta ya, dari Kabupaten Tuban 1, Kabupaten Bojonegoro 1, dan Kabupaten Lamongan 1. Nanti di akhir akan kita tanggapi bareng-bareng begitu. Monggo Bapak Ibu. Baik, siapa yang mau mulai? Ya, langsung disebutkan namanya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisrul Ranji dari Tuban. Kebetulan saya yang ditunjuk sebagai koordinator, Bu. Teman-teman ini memaksa saya yang jadi koordinator, padahal sebetulnya saya pun juga sudah merasa lelah betul karena faktor usia. Karena di saya ini sudah 25 tahun, Bu. Saya sudah 25 tahun. Sebagai pembuka, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama ini adalah Mas Asep, Bu, sebetulnya ini yang selalu kami tangisi, saya tangisi, pokoknya malam ya kita WA, kita telepon, mohon maaf Mas, ini karena kami juga mendapat desakan dari teman-teman, harus gini Pak, harus gini. Maka kami dengan sangat terpaksa menangisi Mas Asep dengan Pak Miadi, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya Bu Ratna Juwita yang telah memfasilitasi kami sehingga pada hari ini kami bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami. Semoga ini merupakan yang terakhir dan terkabulkan begitu. Karena tadi sudah disampaikan sudah 8 kali dan kami ke Menpan RB kemarin bulan Oktober, Bu ya. Setelah jenengan kami juga ke Menpan RB. Jadi kami dari beberapa daerah ini berkumpul nanti boleh bisa menyampaikan satu persatu. Saya tidak usah banyak-banyak, saya sebagai pembuka. Kebetulan kami hanya menyampaikan bahwa kami telah melaksanakan tes P3K itu kalau tidak salah pada bulan Desember ya kemarin, dan ya Desember tahun 2023, dan alhamdulillah kami dinyatakan lulus passing grade. Namun sampai detik ini kami ini belum mendapatkan kejelasan apakah kami ini sebetulnya sama dengan tahun 2021 apa tidak. Kalau tahun 2021 sudah jelas bahwa di situ sudah diangkat menjadi
ASN P3K. Nah, harapan kami dari Tuban, dari daerah yang lain yang ikut berkumpul ini juga sama Bapak Ibu, kami hanya menuntut satu, kami bisa mendapatkan SK di tahun 2025 ini tanpa tes lagi. Jelas, kalau kita dites lagi Bapak Ibu, kalau melihat teman-teman kita atau musuh-musuh kita, kata musuh aja, bergolak begitu, ya jelas kita kalah. Beliau adalah lulusan yang masih best betul, ya masih best betul. Apalagi ketika beliau sudah mendapatkan PPG Derajat, ada jaminan, pokoknya langsung tes langsung bisa mendapatkan SK atau penempatan. Sedangkan kami, yang tadi bermusim harus 25 tahun ternyata ini belum ada kepastian. Dalam tes saja kita sudah berbeda. Ya, sama seperti itu. Maka saya sekali lagi biar tidak terlalu panjang Bu, saya atau kami di sini tetap menginginkan hak kami, menginginkan hak kami bahwa kami bisa mendapatkan SK dan penempatan di tahun 2025 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Ratna Juwita SEMM beserta jajaran dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu karena kami dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Kita semua yang hadir di sini adalah Forum Guru Swasta Nasional Passinggrade tahun 2023 akan menyampaikan beberapa tuntutan terkait persoalan pengadaan seleksi P3K sebagai berikut. 1. Surat Keputusan Menteri Pan-RB nomor 652 tahun 2023 tentang nilai batas seleksi P3K untuk jenjang fungsional tahun 2023 yang berisi tentang penentuan kelulusan seleksi P3K bagi pelamar umum didasarkan nilai ambang batas. Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka kami Forum Guru Swasta Nasional Passinggrade tahun 2023 memohon kepada panjenengan Ibu selaku orang tua kami yang sekaligus yang kami tangisi sebagai berikut. 1. Merevisi keputusan pemerintah pusat yang mana kami di sini sudah memenuhi kriteria yang tersebut di atas, yaitu telah memenuhi nilai ambang batas. Maka kami meminta untuk diberikan SK sebagai syarat yang telah kami penuhi. Kami merasa keadilan ini tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan ujian tes seleksi P3K tahun 2023, maka kami minta keadilan dan pertanggungjawaban dari pihak pemerintah pusat yang membidangi pengadaan seleksi P3K tersebut. Yang kedua, dalam Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022 pada seleksi P3K 2022, pelamar passing grade 2021 mendapat keistimewaan tanpa tes ulang berdasarkan dari Permenpan tersebut. Kami pada hari ini sedikit kami menambahi Bu. Sebelumnya mungkin tadi Bu Elis dari Bojonegoro lupa, kami berterima kasih sekali kemarin pada bulan Juni ya Bu ya. Kami pada bulan Juni ketika kami mengikuti RDPU di Komisi 2, kami bermalam di rumah dinas Ibu dan pada hari ini ketemu. Terima kasih banyak Bu atas jamuannya semuanya. Saya sangat dibantu sekali. Kami semuanya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas Ibu sebagai wakil kami. Sebenarnya yang akan kami sampaikan itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Elis tadi, bahwa pada dasarnya itu kita hanya menuntut satu Bu. Kita tidak meminta banyak tuntutan, tapi hanya fokus satu hal saja, yaitu meminta untuk status P pada seleksi penerimaan P3K tahun 2023. Itu kami tidak lagi mengikuti tes
tapi kami langsung mendapatkan penempatan. Kami meminta ini ada dasarnya. Jadi tidak hanya kami meminta, tapi kami meminta itu ada dasarnya, yaitu yang ada di dalam keputusan Menpan RB tahun 2023 nomor 652. Jadi kami berjuang itu berdasarkan dari surat putusan ini. Nah, di sini disebutkan bahwa bagi pelamar umum dinyatakan lulus kalau sudah mendapatkan nilai ambang batas atau passing grade. Nah, pada tahun 2023, rekan kami yang berasal dari passing grade 2021 itu mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Ada dasarnya, yaitu di dalam Kemenpan RB, yaitu di nomor 20. Dan kembali lagi ada dari Kemenpan RB nomor 649. 2 tahun berturut-turut mereka mendapatkan keistimewaan. Nah, yang jadi pertanyaan kami, kenapa? Kenapa nasib kami? Padahal kami ini sama. Bobot soal kami, Bu. Di dalam seleksi penerimaan P3K pada tahun 2023, itu ada beberapa kriteria. Yaitu ada P1, ada P2, P3, dan P4. Untuk yang P1 itu adalah peserta prioritas berasal dari passing grade 2021. Terus P2 yang terdata di PKN. Terus P3 adalah honorer yang berada di sekolah negeri. Terus yang ketiga adalah kami, pelamar umum. Jadi P4. Nah, mereka bertiga ini memiliki keistimewaan semua. P1 tanpa tes, mereka hanya resuh, pengumuman, lulus, mendapat SK. P2 sama, mereka ikut tes, tapi dengan bobot soal yang sangat jauh. Mereka itu bobot soalnya sangat jauh di bawah kami. Sama halnya dengan P3. P3 itu istilahnya, Bu, cuma datang, absen, ngantuk, itu sudah lulus. Dapat nilai. Iya, mereka datang, absen sudah memenuhi aturan yang ditentukan oleh Panselnas itu lulus. Nah, sedangkan kami ini dari P4 mati-matian kami berjuang untuk mendapatkan nilai passing grade. Bobot soal kami sangat jauh lebih sulit daripada mereka bertiga. Antara P1, P2, P3, bobot soal kami yang paling sulit. Nah, dan rata-rata dari kami semua ini, Bu, kami ini sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Saya 25 tahun, Pak Bisru sama. Tanpa ada perlakuan, istilahnya tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Kami semuanya ini dituntut untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, tapi mohon maaf, dari pemerintah sendiri tidak memikirkan kami. Kami punya anak, Bu. Kami punya anak, yang anak kami itu harus sekolah tinggi. Anak kami juga harus butuh makan yang bergizi. Anak kami juga membutuhkan tempat tinggal yang layak. Kami juga menginginkan anak kami sukses, Bu. Bukan hanya anak-anak orang-orang yang saya didik menjadi orang yang sukses, tapi kami ini juga punya tanggung jawab. Kami punya keluarga. Kesejahteraan keluarga kami juga harus kami pikirkan. Saya mewakili teman-teman pada saat ini sangat memohon kepada Ibu, tolonglah kami, perjuangkan kami yang sudah berpuluh-puluh tahun ini, Bu. Kami memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kami ini untuk yang tahun berikutnya kami diberikan istilahnya itu berkompetisi kembali dengan para lulusan PPG Praja. Mungkin tadi Bu Elis ada sedikit kelewat untuk menyampaikan bahwa tolong jangan diskriminasi kami. Kami ini juga manusia yang tidak banyak, Bu, sebenarnya yang kami tuntut, hanya satu itu. Kami minta keadilan untuk kami ini bisa mendapatkan SK pada tahun 2025.
seperti itu. Maaf, mungkin saya seorang ibu ya Bu ya, jadi mungkin agak berapi-api karena terus terang saya di rumah meninggalkan balita, saya di rumah meninggalkan anak yang mana ibunya itu sedang berjuang di sini. Harapan saya semoga apa yang kami perjuangkan di sini semuanya untuk masukan buat ibu. Terus yang satu lagi, tolong Bu, jangan diskriminasikan kami dengan para PPG Praja. Terus terang saya kalah. Karena apa? Dari usia saja saya itu sudah kalah, Pak. Mereka ibaratnya anak kami. Saya disuruh berkompetisi dengan anak yang kami lahirkan. Otomatis namanya orang tua sudah mulai untuk berpikirnya itu sudah mulai mengendor ya Bu, karena memang usia. Kok kami disaingkan dengan para PPG Praja? Itu. Ini yang kami sampaikan, tidak pada intinya itu hanya satu Bu, yang perlu digarisbawahi, bahwa kami para guru swasta, ini semuanya dari lembaga swasta Bu, para guru swasta yang sudah mendapatkan nilai passing grade pada tahun 2023, tolong perjuangkan kami tanpa lagi kami tes, karena kami nyatanya sudah sesuai dengan yang aturan yang ditentukan oleh Panselnas. Kami meminta supaya kami ini disamakan seperti yang passing grade 2021 tanpa sudah dengan sangat arif dan bijaksana menyampaikan hak dan tanggung jawabnya untuk dapat menerima semua aspirasi tadi yang disampaikan, baik secara lisan maupun nanti yang akan disampaikan secara tertulis. Dan insya Allah kita dari tadi disampaikan oleh beliau dari Partai Kebangkitan Bangsa akan beliau memperjuangkan kalau kami mensupport saja. Kami berjanji di depan Bapak Ibu semua untuk selalu mengingatkan Ibu Ratna Juwita itu. Selanjutnya persilakan Ibu memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Bisrul, terus tadi Bu Elis dan Bu Simarul. Oke. Iya. Memang ada banyak sekali PR yang dihadapi negara kita hari ini ya. Tapi menurut pemahaman saya sebagai pribadi maupun sebagai wakil dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, kita tidak akan kemana-mana sebelum kita menyelesaikan urusan kesejahteraan Bapak Ibu guru yang kita miliki hari ini, begitu. Karena seperti tadi disampaikan oleh Bu Simarul bahwa selain memiliki tugas untuk mencerdaskan generasi penerus, Bapak Ibu semuanya ini juga memiliki tugas untuk mensejahterakan keluarga, begitu kan? Sehingga akan sangat naif kalau kita terus-menerus menuntut Bapak Ibu untuk bisa profesional, untuk bisa baik dalam segala kinerja di sisi administratif maupun di sisi kegiatan, begitu ya, belajar mengajar, tanpa kita memikirkan kesejahteraan Bapak Ibu semua gitu. Jadi melalui kesempatan yang sangat terhormat ini, saya merasa terhormat Bapak Ibu karena bisa menerima panjenengan semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Saihul ya, karena kebetulan beliau ini ternyata tenaga ahli fraksi di Komisi 2 Bapak Ibu. Jadi gayung bersambut tadi yang diminta oleh Bu Simarul, kita akan mencoba men-challenge ya, karena ini waktunya sudah agak mepet, tapi kami akan berupaya supaya nanti dalam RDPU perwakilan dari guru swasta ini juga akan diundang, begitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya saya juga minta kepada Pak Saihul untuk bisa menjelaskan Pak sedikit terkait bagaimana progres dari pengangkatan yang 2021 dulu Pak. Jadi supaya Bapak Ibu juga mengetahui bahwa
Proses ini terus berjalan. Tadi disampaikan kalau memang yang 2023 ini masih menunggu begitu ya, tapi kami harap di 2025 ini adalah giliran Bapak Ibu semua untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa tersebut begitu ya. Monggo Pak Saihul, sebelum saya lanjutkan lagi. Baik, ini saya ya. Dan ini adalah semangatnya PKB ya, untuk memberikan kepercayaan tinggi terhadap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Saya sedikit ada pengalaman memang terkait dengan P3K ini, karena kebetulan saya di sini baru 3 bulan ya, 2 bulan dipercaya Ibu untuk mendampingi Pak Andi ya, untuk menjadi santri beliau. Jadi sebelum saya di sini, saya dulu ada bekerja di lembaga pemerintah, lembaga kalau saya bilang yang dibiayain oleh pemerintah. Saya di lembaga penyelenggara pemilu, di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Status saya pada saat itu juga sebagai PA. Saya ingat tahun 2019. Kalau tadi beliau sampaikan itu masuk di prioritas pertama ya. Itu kami semua para TA didaftar untuk menjadi dari PNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri ya, ke P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saat itu ya oleh teman-teman sekretariat semua dokumen kami bawah dilengkapi ya, dan memang prosesnya panjang saat itu kan. Saat itu ini jadi pengalaman, ada ketidakjelasan. Ini kita didaftar tapi nggak ada kejelasan karena regulasi yang tumpang tindih dan menterinya juga gonta-ganti kan saat itu. Terus tiba-tiba tahun 2000 kemarin ya, yang penerimaan pertama, kami memang semuanya tidak ada yang melalui tes, semuanya masuk. Semua masuk dan formasinya semuanya ditempatkan di lembaga masing-masing. Kebetulan saya mengundurkan diri karena saya lebih menemani Bu Ratna. Periode kedua tahun 2021 daftar ulang. Itu saya dengar ikut tes yang terakhir kemarin semua masuk. Ketiga Ibu ya. Yang kedua itu kan ada 3 juta pas penerimaan ASN cuma 3 juta, yang 2 juta sekian untuk pegawai honorer. Memang ada semangat pemerintah itu untuk semua pegawai honorer supaya masuk dalam penggajian oleh pemerintahan gitu kan. Itu memang semua masuk. Lalu ada niat goodwill dari pemerintah. Saya anggap yang periode ketiga ini, mungkin karena Bapak yang di periode 1, 2 tidak ikut, periode ketiga ini menurut saya ini saya dalam rangka mengapresiasi niat baik pemerintah ini sebagai goodwill untuk juga meminta sisa-sisa itu untuk ikut. Untuk ikut yang di ketiga itu hanya masalahnya yang saya dengar untuk penempatan. Saya dengar misal kemarin yang dikeluhkan oleh teman-teman dari Forum Guru Bersertifikat Nasional itu juga seperti itu. Jadi mereka maunya ikut P3K yang periode ketiga itu tapi ditempatkan di lembaga masing-masing. Nah, kita positif thinking aja lah dengan pemerintah ini. Kita husnudon saja itu dengan disertai doa itu, insya Allah kok saya percaya gitu dengan para ibu ini untuk kemarin menyisir pasal-pasal terkait dengan rencana revisi undang-undang ASN ya. Ini kan informasi dari Menteri ASN yang terakhir ini, memang besok sudah tidak ada lagi P3K ya, tidak ada P3K karena memang ada sedikit aja sih perbedaan antara hak kesejahteraan yang diberikan oleh P3K dan ASN ya. Ya kan saya kalau nggak salah yang sudah masuk P3K juga berkesempatan berpeluang untuk ikut tes kembali kan. Ya udah ikut tes aja gitu. Jadi ini diterima. Tapi sebenarnya gaji sama ya Pak, gaji sama, pensiunan dapat langsung diberikan yang bekerja belum sampai berapa tahun? 20 tahun ya.
itu kan susah untuk mencapai itu. Tapi kalau ibu itu masih muda, baru 25 tahun ya, bisa lah nanti 20 tahun lagi nanti mengabdi sebagai P3K, nanti mendapatkan pensiunan yang sama dengan PNS-nya. Itu mungkin sebagai masukan informasi dari keterbatasan yang saya terima. Nanti sambil lanjut nanti dibaca ulang. Tapi insya Allah semua yang tadi disampaikan kita akan bantu terus untuk endorse ini melalui pemberitaan. Itu Bu. Baik. Nah, ada harapan gitu Bapak Ibu. Iya. Pokoknya iya. Bapak Ibu sembari terus memperjuangkan hak-hak panjenengan semua, tentu kami yang ada di sini juga sangat berharap Bapak Ibu tidak kehilangan semangat begitu ya, terus terus